Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Akbar dari kelas Biologi B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses respirasi pada tumbuhan. Nah, proses respirasi pada tumbuhan di sini merupakan proses penguraian makanan yang menghasilkan energi atau oksidasi senyawa organik untuk menghasilkan energi yang kemudian energi ini digunakan pada aktivitas kehidupan pada tumbuhan. Respirasi pada tumbuhan ini terjadi di seluruh bagian pada tumbuhan, baik itu pada akar, pada batang maupun pada daun. Pada tumbuhan berklorofil, oksigen dari lingkungan itu masuk ke tumbuhan melalui stomata pada daun, atau bahasa umumnya kita kenal sebagai mulut daun. Nah, sedangkan pada tumbuhan yang tidak memiliki klorofil itu pernafasannya tak membutuhkan oksigen. Sedangkan respirasi pada tumbuhan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternalnya. Nah, faktor internal yang mempengaruhi respirasi pada tumbuhan ini meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu umur dan tipe tumbuhan. Yang kedua itu jumlah plasma sel, dan yang ketiga itu substrat. Nah, sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi respirasi pada tumbuhan ini contohnya seperti suhu, kadar oksigen bebas di udara, kadar karbon dioksida, dan tentu saja itu cahaya. Respirasi ini berdasarkan kebutuhan oksigennya atau berdasarkan kebutuhan kadar oksigennya dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe aerob dan tipe anaerob. Tipe aerob merupakan proses respirasi yang membutuhkan oksigen bebas, yang dimana tahapannya itu dibagi menjadi glikolisis, dekarbokulasi oksidatif, siklus Krebs, transport elektron, dan fosforilasi oksidatif, serta jalur ventosa. Nah, sedangkan pada respirasi anaerob atau respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas di udara, proses respirasi ini berlangsung secara fermentasi, yang dimana proses fermentasi ini biasanya terjadi pada biji-bijian dan buah-buahan yang basah. Nah, kemudian selanjutnya itu tahapan-tahapan respirasi atau mekanisme masuknya oksigen dalam tumbuhan. Yang dimana yang pertama itu oksigen bebas di udara itu ditangkap oleh stomata pada daun. Nah, kemudian oksigen yang masuk ini masuk ke dalam setiap sel tumbuhan dengan cara proses difusi melalui jalur ruangan antar sel, sitoplasma, dan membran pada sel. Nah, oksigen yang masuk ini kemudian digunakan dalam proses respirasi dengan beberapa tahapan yang telah disebutkan tadi, yang dimana menggunakan oksigen yang terdiri dari glikolisis, dekarbokulasi oksidatif, siklus asam sitrat atau siklus Krebs, dan yang terakhir itu transport elektron. Nah, yang terakhir yaitu CO2 yang dihasilkan dari proses respirasi ini kemudian berdifusi keluar sel dan masuk ke dalam ruang antar sel. Nah, itulah tadi tahapan-tahapan respirasi, yang dimana tahapan-tahapannya itu agak mirip dengan proses respirasi pada hewan dan manusia, yang dimana reaksinya itu yaitu
C6H12O6 ditambah O2, maksudnya ditambah 6O2, kemudian menghasilkan 6CO2 atau karbon dioksida plus CH2O dan ATP. Nah, barangkali itu penjelasan mengenai proses resirkulasi pada tumbuhan dari saya. Mudah-mudahan yang menonton video ini dapat mengerti. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.